3. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan mengenai topik Basic Between Subject Design. Nah, kelompok kami ada Jonathan Ardianto, saya, Catherine Audrey, Wahyu, Bena, Aurelia Nelsha, Rian Wijaya, dan Umul Banjar. Nah, jadi sebagai pengantar, jika kalian belum tahu atau belum menemukan desain penelitian kalian itu seperti apa, nah di sini kami akan menjelaskan apa aja jenisnya. Next. Nah, jadi pertama, ini mengenai pilihan dan cara merekrut member partisipan. Nah, di poin pertama bilang kalau seberapa akurat kita generalisasi hasil eksperimen tergantung pada representasi sampel. Jadi maksudnya itu, kalau misalkan di populasi kita ambil sampelnya semakin banyak, nah perilaku sampelnya akan mencerminkan populasi. Jadi kalau kalian mau lebih mudah ingatnya itu, kalau banyak sampel yang diambil, maka akan semakin bisa mencerminkan perilaku dari populasi. Nah, dalam practical limits ini, bilang salah satunya itu kalau memilih subjek partisipan yang sama di samping yang sama, itu memiliki beberapa risiko. Pertama itu dapat memicu adanya konflik personal antara eksperimenter dan subjek. Nah, subjek partisipan yang saya maksud ini, subjek partisipan yang dikenal oleh salah satu eksperimenternya. Nah, yang kedua itu, subjek bisa merasa sensitif terhadap petunjuk eksperimen dan manipulasi perilaku yang dilakukan. Petunjuk atau cues itu dapat mengaruhi cara subjek respons. Nah, hasil datanya bisa menjadi subjektif. Nah, hasil subjektif ini dapat mengacaukan sebuah data. Nah, selain itu juga subjek bisa sukarela mengikuti eksperimen, subjek yang dikenal salah satu eksperimenter. Tapi tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk mau mengikuti atau bertujuan untuk membaguskan penelitian atau mengacaukan penelitian. Kalau membaguskan penelitian, maksudnya misalkan ada salah satu partisipan yang salah satunya itu teman eksperimenter. Biar misalkan ada korelasi, ya bagus-bagusin aja lah gitu penelitiannya. Jadinya bukan objektif, ada penilaian subjektifnya. Lanjut. Nah, kadang kan memang kalau dapat subjek penelitian kan nggak sulit ya. Makanya kalau peneliti itu menggunakan namanya tried and true method. Nah, tujuannya itu untuk memotivasi subjek penelitian untuk mengikuti eksperimen dengan sukarela. Nah, tried and true method ini, saya yang pertama itu penampilan eksperimenternya menarik, mencolok, penting, dan tidak mengintimidasi gitu. Jadinya pakaiannya rapi, formal, jadinya membuat impresi pertama yang bagus kepada calon partisipan. Yang kedua itu juga beritahu subjek eksperimen bahwa eksperimen ini sangat membantu untuk eksperimen dan juga membantu pada calon partisipan untuk misalkan penelitian atau untuk mengembangkan studi lebih lanjut lagi gitu. Yang ketiga itu memberitahu reward jika mengikuti eksperimen dengan sukarela sampai selesai. Misalkan biasanya kan kalau mengikuti penelitian psikologis atau mengikuti eksperimen dapat OVO 10.000 atau GoPay 10.000. Jadi ada reward seperti itu. Next. Nah, kita juga harus tahu berapa banyak sih subjek yang harus kita ambil gitu kan dalam penelitian. Nah, respon sampel kan banyak macam tuh yang namanya perbedaan karakteristik. Itu membuat sulit sampel untuk merepresentasi perilaku suatu populasi dari sampel. Nah, tapi misalkan kalau individu dalam populasi ini memiliki karakteristik yang sama di hasil dependent variabelnya, maka kalau sampel kecil pun dapat diterima
Gitu. Tapi kalau misalkan individu dalam populasi punya karakteristik yang berbeda-beda, datanya jadinya berbeda-beda juga. Makanya sampel yang besar harus dibutuhkan biar mengetahui apakah merepresentasikan populasi atau tidak. Next. Nah, salah satunya itu effect size. Nah, effect size ini yang dimaksud itu perkiraan secara statistik pada ukuran atau besarnya efek pelakuan, mean difference, artinya untuk menentukan minimal subjek partisipan. Nah, kalau effect size ini itu menggunakannya rumus Cohens-D atau Cohens difference. Bukan yang Pearson correlation, effect size-nya ini beda. Nah, ini tujuannya untuk menghitung besar perbedaan atau difference rata-rata kelompok di eksperimental dan kelompok kontrol. Kalau misalkan efek size-nya makin besar, maka subjek penelitiannya itu minimal nggak apa-apa sedikit aja gitu untuk mendeteksi efek perlakuan. Nah, rumusnya itu rata-rata nilai kelompok eksperimen dikurang rata-rata nilai kelompok kontrol dibagi oleh S atau standar deviasi untuk mengetahui mean difference-nya. Next. Nah, jadi ada 3 tipe, ada efek size besar, sedang, dan kecil. Kalau yang besar itu membutuhkan 10 atau 20 subjek per kelompok. Kalau sedang itu butuh 20 atau 30 subjek per kelompok. Kalau misalnya efek size-nya kecil itu membutuhkan subjek yang lebih banyak, lebih dari 30. Nah, tadi yang saya kasih lihat itu bagan namanya power chart. Nah, itu gunanya untuk mengetahui minimal subjek yang diperlukan untuk mendeteksi efek perlakuan. Nah, di sini bisa dilihat ya, tabelnya itu effect size-nya ada berapa. Next. Nah, contohnya itu misalkan penelitian untuk mau mengetahui dosis kafeinnya misal 5 mg per kilogram itu memprediksi efek size-nya berapa besar. Nah, kalau di power chart, diketahui kalau misalnya 12 subjek itu bisa memberikan 70% peluang mendeteksi efek kafein. Tapi kalau dinaikkan sampelnya menjadi 18 subjek, jadi memberikan peluangnya yang lebih besar, yaitu 80% untuk mendeteksi kafein. Jadinya semakin besar subjek, maka efek size-nya juga semakin besar. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Jonas. Jadi kita akan bahas itu tentang one independent variable through two groups design. Nah, two group design ini hanya mempunyai satu variabel independen. Terus seperti sudah diketahui bahwa eksperimen itu harus memiliki setidaknya dua kondisi. Variabel independen itu uh, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga setidaknya memiliki dua tingkat atau dua kondisi di mana perlakuan itu dibuat. Nah, dua kondisi perlakuan diperlakukan peneliti sehingga peneliti membagi dua kelompok terpisah dari subjek dalam eksperimen ini disebut two group design. Nah, ada dua variasi two group design, yaitu two independent group design dan two match group design. Nah, keduanya ini menggunakan dua kondisi perlakuan, tetapi subjeknya itu berbeda secara mereka itu berbeda secara bagaimana peneliti memutuskan subjek mana yang akan mengambil bagian dalam setiap kondisi perlakuan. Nah, to independent, saya akan menjelaskan to independent group design. Nah, to independent group design ini subjeknya itu ditempatkan di masing-masing dua kondisi perlakuan melalui random assignment. Nah, dalam percobaan peneliti itu akan memilih subjek dengan menggunakan prosedur random assignment. Nah, setiap subjek itu memiliki peluang yang sama untuk ditetapkan dalam setiap kondisi perlakuan. Nah, random assignment ini itu artinya itu adalah setiap subjek memiliki kesempatan yang sama ditempatkan dalam salah satu kondisi perlakuan. Nah, ketika menggunakan independent group design, peneliti itu harus menggunakan prosedur yang tidak bias, yang sama untuk menetapkan subjek ke grup
yang digunakan dalam penelitian acak pada subjek. Jadi bahkan ketika tidak mungkin untuk memilih subjek secara acak, studi independent groups design ini masih dapat digunakan. Tapi selama subjek itu secara acak ditugaskan untuk masing-masing kelompok gitu. Contohnya itu ada randomisasi klasik yang dilakukan oleh Kelly di tahun 1950. Nah, Kelly ini melakukan eksperimen 2 kelompok independen dalam kelas. Ada separuh kelompok pertama kelompok pertama 4 diberikan deskripsi tamu. Dosen sifatnya sombong. Nah, separuh kelompok kedua 4 diberikan deskripsi tamu sifatnya terbuka. Nah, si Kelly ini secara berhati-hati memberikan deskripsi kepada dosen secara asak ke seluruh partisipan. Lalu tamu pun datang dan memimpin diskusi itu selama 20 menit. Nah, setelah itu mahasiswa itu diminta melaporkan kesan tentang dirinya dosen itu masing-masing. Nah, mereka itu berbeda-beda ternyata. Menunjukkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa mereka mengharapkan dosen itu yang lebih terbuka karena hal itu menguntungkan bagi mereka gitu daripada dosen yang kelompok pertama itu mendeskripsikan bahwa dosen tamunya itu sifatnya sombong. Lalu ada experimental group control design. Nah, eksperimental ini untuk menilai dampak the variable independent. Peneliti itu harus memiliki setidaknya 2 kondisi perlakuan yang berbeda sehingga peneliti itu dapat membandingkan efek dari nilai yang berbeda dalam variabel independen gitu. Ada 2 kondisi yang perlakuan dibagi, yaitu kondisi eksperimental dan kondisi kontrol. Nah, artinya kondisi eksperimental itu peneliti menerapkan nilai tertentu dari variabel independen untuk subjek dan mengukur variabel independennya. Nah, subjek yang dalam kondisi ini disebut kelompok eksperimental. Kondisi kontrol itu digunakan untuk menentukan nilai variabel dependen tanpa memanipulasi eksperimental dari variabel independen. Nah, subjek dalam kondisi kontrol disebut group control. Jadi kondisi eksperimental itu nama kelompoknya adalah kelompok eksperimental, sedangkan kondisi kelompok itu disebutnya kelompok kontrol gitu. Nah, peneliti dalam kondisi kontrol, peneliti melaksanakan prosedur yang sama persis dengan prosedur yang diikuti dalam kelompok eksperimental, kecuali untuk memanipulasi eksperimental itu. Nah, tanpa kondisi kelompok, percobaan tidak akan memiliki validitas internal karena penjelasan alternatif yang masuk akal dapat meningkatkan kecurangan yang tidak dapat dikesampingkan gitu. Sebagai contoh, bisa dikatakan bahwa menyelesaikan setiap tugas bacaan sebelumnya mungkin membuat orang lebih cenderung untuk menyontek, atau mungkin membaca bagian yang sulit membuat subjek menyelesaikan soal matematika tampak relatif mudah. Jadi kecurangan tidak diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang mudah. Nah, dengan kondisi membandingkan perilaku subjek dalam kondisi eksperimental dan kontrol, para peneliti itu bisa lebih yakin bahwa kecurangan yang meningkatkan terjadi karena informasi spesifik yang terkandung dalam bagian yang ditentukan sebelumnya. Nah, contoh eksperimental group kontrol group design ini, penelitian ini tuh apakah belajar sebelum kuis itu dapat contohnya eksperimental itu adalah penelitian apakah belajar sebelum kuis itu dapat mempengaruhi hasil akhir kuis gitu. Pertama itu terdapat 2 kelompok. Pertama, tadi kan ada kelompok eksperimental sama grup kontrol gitu, kelompok kontrol gitu. Nah, subjek yang kelompok eksperimental ini diberikan perlakuan atau manipulasi untuk belajar dulu 15 menit sebelum mengerjakan tugas. Nah, yang kontrol tidak diberikan perlakuan untuk manipulasi eksperimen. Subjek hanya dimintakan untuk dia belajar sebelum mengerjakan kuis. Nah, tujuannya itu membandingkan hasil akhir dari kedua kelompok yang emang dimanipulasi dan tidak manipulasi. Jadi yang dimanipulasi untuk belajar dulu 15 menit sebelum ke kuis, yang kelompok kontrol atau tidak manipulasi itu diperintahkan untuk tidak mengerjakan belajar dulu sebelum mengerjakan kuis. Nah, eksperimental group
kontrol desain ini, walaupun kelompoknya kontrol memberikan manipulasi, mereka tetap diawasi tapi oleh peneliti untuk mencegah adanya confound variable. Nah, artinya itu adalah variabel independen yang tidak diukur tetapi tetap mempengaruhi variabel dependen gitu. Perlakuan kelompok kontrol harus diatur sedemikian rupa agar murni tidak ada terjadinya manipulasi gitu. Contohnya itu adalah kelompok kontrol diperintahkan yang tadi dia diperintahkan untuk belajar sebelum mengerjakan tulis. Tapi peneliti ini memastikan kelompok kontrol itu harus memastikan bahwa kelompok ini memang benar-benar tidak belajar sebelum kuis gitu. Mungkin dipantau atau apa, pokoknya peneliti itu harus make sure atau memastikan kelompok yang dikontrol ini yang sudah diperintahkan untuk tidak belajar sebelum kuis itu memang benar-benar tidak belajar sebelum kuis gitu. Nah, dalam kondisi kontrol, peneliti itu melaksanakan prosedur yang sama persis dengan prosedur yang diikuti kondisi eksperimental, kecuali untuk manipulasi eksperimental itu berbeda. Tanpa kondisi kontrol, percobaan tidak akan memiliki variabel yang jelas, karena penjelasan alternatif yang masuk akal dapat meningkatkan kecurangan yang tidak dapat disampingkan tadi. Nah, contohnya yang tadi itu dapat menyelesaikan setiap tugas bacaan, mungkin membuat orang coba nyontek, atau bagian bacaan subjek menyelesaikan soal matematika dapat tampak relatif mudah gitu. Jadi kecurangan tidak dapat diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan mudah. Dengan mementingkan perilaku subjek dan konsep eksperimental dan kontrol, para peneliti itu lebih yakin bahwa kecurangan yang meningkat terjadi karena informasi spesifik yang terkandung dalam bagian yang ditentukan sebelumnya. Lalu ada experimental group design. Nah, kontrol grup eksperimen yang paling berguna dalam tahap pertama pada suatu variabel. Ini kontrol grup eksperimental itu paling berguna ya. Tetapi telah ditetapkan bahwa memang menghasilkan beberapa efek biasanya itu tidak ada gitu. Peneliti itu akan lebih sering menggunakan desain ini tuh eksperimental design untuk mengumpulkan informasi yang lebih tepat. Nah, contohnya itu ada penelitian apakah musik mengandung genre kekerasan. Genre kekerasan itu memunculkan perilaku agresif pada musik yang kurang mengandung kekerasan gitu. Terus ada juga penelitian apakah senam 15 menit lebih sehat dan bugar daripada senam 10 menit gitu. Nah, tuh eksperimen ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan perilaku. Apakah terjadi ketika subjek dihadapkan dua variabel atau level 4 itu berbeda. Dan kayak tadi di sini penelitian musik, apakah genre kekerasan itu akan benar-benar itu memunculkan perilaku agresif daripada musik yang tidak kekerasan gitu. Jadi apakah memang benar gitu kalau musik yang mengandung genre kekerasan itu memang akan agresif pada individu atau yang mendengarnya gitu. Ya, selanjutnya adalah placebo group. Nah, placebo group ini misalnya contohnya adalah salah satu kelompok kontrol dengan perlakuan khusus yang bernama placebo group. Nah, saya akan jelaskan arti placebo group itu kayak gimana. Jadi itu placebo group itu dalam sebuah eksperimen itu dirancang khusus untuk tidak memiliki efek nyata. Nah, jadi kondisi kontrol itu dalam kondisi kontrol itu di mana subjek diberi perlakuan sama seperti kelompok eksperimen, tetapi adanya kehadiran variabel independen atau manipulasi yang tadi saya bilang adalah rekayasa. Nah, contohnya ini adalah di mana subjek dalam kelompok eksperimental ini diberikan sebuah obat kepada subjek dalam kelompok kontrol. Seperti obat tetapi sebenarnya placebo. Jadi contohnya itu pil dengan cairan garam atau injeksi. Misalnya kalau yang sesungguhnya misalnya kayak kita rekayasa bahwa ini sebenarnya adalah obat sakit kepala, tapi sebenarnya itu adalah cairan garam dan kita manipulasilah cairan tersebut dan supaya mereka itu percaya bahwa itu adalah obat sakit kepala. Nah, kelompok eksperimental dan kontrol juga dibandingkan hasilnya. Apakah obat yang diberikan memberikan suatu efek pada subjek. Jadi tujuan dari kelompok placebo ini adalah efek dari pengobatan yang tidak tergantung pada pengobatan itu sendiri. Ya, next. Nah,
Selanjutnya ini adalah forming two independent group. Nah, dalam prosedur randomization itu kita telah mengambil beberapa sampel nih dari populasi yang sudah ditentukan secara acak. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana kita adanya pembagian kelompok yang dilakukan dari randomisasi. Nah, misalnya itu bagaimana kita menentukan satu subjek sampel dan dipilih acak antara kelompok kontrol atau kelompok eksperimen dengan memutar koin atau gacha. Jadi itu kita tuh memilah dari kelompok-kelompok itu melalui memutar koin dan gacha. Nah, ketika menempatkan kelompok secara random, setelah itu kita harus membentuk dua kelompok nih dengan karakteristik subjek yang mana harus sama dan seimbang untuk menentukan hasil variable dependent. Nah, dari kedua kelompok tersebut yang berbeda secara karakteristik ini dapat mempengaruhi nih hasil dependent variable atau adanya confounding variable yang tidak teridentifikasi atau yang dapat bisa dikatakan menghasilkan bias. Ya, next. Nah, kapan sih kita gunain two independent group design? Nah, kita mulai dari awal lihat hipotesisnya dulu. Jika hanya ada satu variable independen, maka pendekatan two independent group ini pilihan yang cukup baik bila hipotesisnya diuji dengan dua kondisi perlakuan. Lalu, apabila kita menggunakan two independent group design, kita biasanya menganggap bahwa pengacakan akan selalu berhasil nih kalau setiap menggunakan two independent group design. Nah, dari asumsi itu, kita memulai percobaan kelompok perlakuan yang dimana hampir sama pada semua variabel subjek yang lain yang mungkin akan mempengaruhi hasil. Tetapi dari asumsi itu, sayangnya hal ini tidak selalu terjadi. Nah, misalnya dalam penelitian kelompok eksperimen dan kontrol dengan rata-rata berat yang sama, jika kita mengulang pengacakan kelompok, kemudian memutar koin kembali, ada kemungkinan kelompok eksperimen lebih tinggi rata-rata berat daripada kelompok kontrol. Begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa terjadi jika sampel populasi yang diambil berjumlah sedikit. Next. Nah, selanjutnya adalah two match group. Nah, biasanya ini randomisasi ini juga nggak terlalu menjamin bahwa kelompok perlakuan akan sebanding dengan semua variabel subjek yang relevan. Nah, oleh karena itu, ada prosedur lain selain randomisasi, yaitu two match group. Nah, apa sih two match group ini? Nah, biasanya nih di two match group desain ini ada dua kelompok subjek. Nah, tapi dalam hal ini peneliti menugaskan mereka nih ke kelompok dengan mencocokkan atau menyamakan mereka pada karakteristik yang mungkin akan mempengaruhi variabel dependent. Oleh karena itu, peneliti membentuk kelompok sedemikian rupa sehingga mereka yakin dapat dibandingkan pada variabel asing yang mungkin dapat menghasilkan confounding. Next. Nah, matching before and after an experiment. Nah, dari hal ini nih, gimana sih cara membentuk kelompok yang cocok? Nah, yang pertama, subjek diukur dengan extraneous variable. Nah, hal ini nih supaya kita dapat dari extraneous variable ini nih, supaya dapat mempengaruhi hasil atau dependent variable. Nah, setelah kita diukur menggunakan extraneous variable, subjek akan cocokkan nih mana yang masuk kelompok eksperimen atau kontrol. Nah, apabila salah satu dari subjek kelompok eksperimen ini memiliki extraneous variable yang jauh berbeda dari kelompok kontrol, subjek itu akan dieliminasi atau dibuang dari data agar tidak mengganggu hasil dependent variable. Nah, contohnya ini adalah apabila ada 10 subjek yang akan dicocokkan ke kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, di dalam 10 subjek ini diukur berat badannya. Nah, kemudian 5 subjek itu akan dicocokkan di kelompok eksperimen dan sisanya di kelompok kontrol. Nah, dalam hal ini peneliti juga harus menyeimbangkan rata-rata berat kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen dan kontrol ini harus memiliki rata-rata berat yang sama untuk mendapatkan hasil dependen yang sama juga. Ya, next. Nah, dalam pencocokan grup ini ada 3 jenis nih prosedur pencocokan yang dimana
dalam membentuk grup yang cocok gitu. Yang pertama ini ada precision matching. Nah, dalam precision matching ini kita melihat para anggota pasangan ini, kita lihat di mana anggota pasangan tersebut skornya yang identik atau sama gitu, yang cocok. Kita lihat jadi skornya itu yang identik atau sama. Nah, kemudian itu ada rank matching. Nah, dalam hal ini kita akan melihat skor dari hasil anggota pasangan itu, berapa sih kisaran skor yang ditentukan dari sebelumnya. Nah, jadi contohnya ini ada 5 subjek nih dalam kelompok eksperimental. Nah, dari 5 anggota atau 5 subjek ini memiliki IQ nih masing-masing dari dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen gitu kan. Nah, dari dalam kelompok eksperimen kita bisa lihat yang ditandain merah 133 dan dari kelompok kontrol IQ yang 63. Nah, mereka ini kan memiliki jarak yang sangat jauh gitu kan. Jadi karena jarak yang jauh ini kita akan mengeliminasi dari data agar tidak menghasilkan hasil gitu. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, maka kita akan eliminasi supaya tidak mengacaukan hasil yang akan kita buat dalam eksperimen. Ya, next. Nah, yang terakhir adalah rank ordered matching. Nah, biasanya ini subjek ini diukur berdasarkan peringkat. Di mana subjek dengan skor yang berdekatan kemudian menjadi pasangan yang cocok. Nah, biasanya ini manfaat dari rank matching ini adalah kecuali Anda harus membuang subjek karena Anda memiliki jumlah skor yang tidak merata. Nah, jadi itu misalnya kalau misalnya subjeknya ini tidak sesuai gitu skornya dengan rank matching yang sudah kita lihat gitu, maka secara ini peneliti akan mengeliminasi hasil dari subjek melalui skor yang tidak cocok ini karena tidak sesuai dengan rank yang berdekatan atau skor yang berdekatan dari pasangan itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada saat untuk menggunakan two match group. Nah, di sini kelebihan dalam two match group itu ada 3. Yang pertama, yaitu mencocokkan variabel dalam kedua kelompok untuk melemahkan bias dalam dependent variabelnya. Nah, jadi di sini kita melakukan pencocokan untuk supaya tidak terjadinya bias. Nah, yang kedua, ada mencocokkan membuat pengaruh dalam variabel independen mudah untuk dideteksi walaupun random assignment dilakukan dan tidak terlalu lagi mengkhawatirkan confounding variabelnya. Nah, yang ketiga, berguna jika memiliki sampel yang berjumlah sedikit, karena randomisasinya dapat memperbesar adanya kelompok dengan karakteristik yang berbeda. Jikalau sampel yang dimiliki semakin banyak, maka randomisasinya akan berpeluang tetap menghasilkan 2 kelompok yang mirip dan tidak perlu adanya prosedur matching itu lagi. Next. Nah, kemudian ada multiple group. Pada penelitian ini, kita terkadang menggunakan lebih dari 2 kondisi perlakuan yang berbeda untuk dapat membuktikan uji hipotesisnya. Nah, jika situasi di mana jumlah atau besar variabel independen itu penting, maka kita menggunakan multiple group design. Nah, multiple group design ini di mana ada lebih dari 2 kelompok subjek dan masing-masing kelompok dijalankan melalui kondisi perlakuan yang berbeda satu sama lain. Nah, desain multiple group yang paling umum digunakan yaitu multiple independent group design, di mana subjek ditugaskan ke kondisi perlakuan yang berbeda secara acak. Dimungkinkan juga untuk melakukan multiple group dan matching subjek. Kemudian prosedur yang dilakukan ini sama seperti two match group design, tetapi terdapat lebih dari 2 kondisi perlakuan yang berbeda. Next. Nah, di sini ada blocking randomization, yaitu proses randomisasi untuk mendapatkan jumlah subjek yang sama atau seimbang pada semua kelompok kondisi perlakuan. Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada 2 blok dengan diisi 4 subjek penelitian masing-masing. Nah, di setiap blok ini terdapat 2 kondisi perlakuan terhadap 2 subjek penelitian. Ada terhadap subjeknya A dan B. Dan bisa dilihat ada
Ya, next. Kemudian ada choosing treatment. Kita melihat terlebih dahulu hipotesis yang mau kita uji. Kemudian, jika hipotesis yang kita uji sudah cukup terjawab, jika menggunakan dua kelompok kondisi perlakuan, maka hanya perlu menggunakan two group design. Walaupun multiple group juga bisa digunakan. Pilihan desain penelitian yang paling sederhana untuk secara tepat dapat menguji hipotesis penelitiannya. Next. Kemudian ada practical limits. Di sini peneliti terkadang melakukan pilot study untuk pretest pada tingkat yang dipilih dari variabel independennya. Nah, pilot study ini yaitu mini eksperimen di mana perlakuan diuji pada setiap subjek untuk melihat apakah tingkat perlakuan itu sudah tepat atau tidak. Nah, pilot study ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau error pada penelitian sebelum melaksanakan penelitian yang aslinya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.